Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali. Oleh Allah, kita beri kemudahan untuk bisa bertemu kembali dalam rangka kajian rutin. Tepatnya kajian materi tematik Ulumul Quran di setiap seminggu sekali, yang pada pertemuan bulan yang lalu atau di hari-hari sebelumnya jadwalnya tiap hari Senin malam, tapi setelah Idul Fitri ini kita pindah geser ya, geser frekuensi, geser waktu, tepatnya pindah ke setiap hari Rabu malam. Ini juga mengawali bulan Syawal, kita ketemu di negeri Madian ya. Ini acara halal bihalal di Madian ini, halal bihalalnya ya. Ini sengaja saya milih kota Madian untuk tempat pertemuan kita malam ini, halal bihalal, sekaligus tausiahnya tentang Aika Madian, ngumpulnya di negeri Madian beserta mengkaji tentang Aika Madian. Kuliah umum di ruang kelas tematik Ulumul Quran, tepatnya berjudul Aika Madian, Ashabul Aikati wa Ashabu Madiana. Dari tampilan di layar ini adalah gambar pohon. Ini dari beberapa catatan para mufasir memberi keterangan bahwa yang dimaksud Ashabul Aikah adalah orang-orang atau kelompok atau komunitas atau para penduduk yang mereka menyembah pohon dan pohonnya berada di negeri Madian. Nama pohonnya adalah sebagaimana di layar ini adalah pohon Aika. Ini saya ambil foto untuk satu pohon. Jadi pohonnya banyak. Cuma dari tampilannya saya ambil satu aja sebagai contoh. Ini contoh pohon yang mereka namakan sebagai pohon Aika. Aika itu nama pohonnya untuk mereka sembah. Sekarang saya teruskan pada tampilan berikutnya. Ada 5 nabi di Al-Quran. 5 nabi yang ucapan kepada kaumnya itu sama. Ya. Ada 5 nabi yang ucapan kepada kaumnya itu sama. Yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Syuaib alaihissalam. Ucapannya sama, berbunyi ala tatakuna. Ini saya baca perkata langsung. Ala tatakuna. Arti perkata A itu apakah? La artinya tidak. Tatakuna kalian bertakwa. Ini kalau arti letter perkata, apakah kalian tidak bertakwa? Arti bebasnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Jadi kelima nabi ini meskipun berbeda periodenya, berbeda zamannya, tapi ucapan kelima nabi ini kepada kaumnya masing-masing itu sama ucapannya. Sama, yang berbunyi ala tatakuna. Mengapa kalian, wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Pertama, kita urut dulu ya. Kita buka tentang Nabi Nuh, kemudian Hud, kemudian Soleh, kemudian Lut, dan terakhir kita bahas tentang Nabi Syuaib. Karena ini saling berkaitan. Yang pertama kita bahas tentang Nabi Nuh. Saya ambil kutipannya dari surah Al-A'raf ayat 59. Saya baca perkata. Laqad sungguh benar-benar arsalna kami mengutus Nuhan, yakni Nuh, ila qaumihi kepada kaumnya. Faqala, maka dia berkata, dia di sini Nuh, ya qaumi, wahai kaumku. Ini kalau dibaca perkata alifnya doma. Ubudullaha, sembahlah oleh kalian. Ubudullaha, sembahlah Allah. Malakum, tidaklah. Ini tidaklah. Mengenai lafadz ma yang merasa masuk ke ruang kelas tematik ini, kan bercampur anggotanya ya. Ada anggota dari paket 1,
sampai dengan paket 10. Ini ngumpul. Insya Allah ke depannya tiap Rabu malam ngumpul jadi satu ruangan. Karena bercampur tentunya mereka merasa anggota tingkatan paket 1 insya Allah sudah kenal oleh ustadznya masing-masing, kenalkan bahwa ma itu arti aslinya apa yang, tapi kadang-kadang berubah diartikan tidaklah. Contoh di sini ma artinya tidaklah. Nah, berubahnya ma artinya tidaklah itu ada cirinya. Contoh di sini ma di sini artinya tidaklah, termasuk menyangkal karena cirinya adalah agak jauh dikit kiri ada lafaz min ini. Jadi min di sini arti perkata memang artinya dari, tapi karena sebagai ciri bahwa ma artinya tidaklah, maka min dalam arti ini tidak perlu diartikan. Malakum tidaklah ada bagi kalian ilahin min ilahin Tuhan goiruhu selain dia. Ini sungguhnya aku, yakni Nabi Nuh bilang, sungguhnya aku dalam kurung, wahai kaumku, jika kalian tidak menyembah Allah, sungguhnya aku khawatir. Aku takut, aku khawatir. Aku khawatir ada yaumin adimin, ada siksa yang besar yang alaikum menimpa atas kalian. Ini Nabi Nuh ini mengkhawatirkan nasib kaumnya. Kalau kaumnya ratusan tahun tidak bersedia nyembah Allah. Padahal Nuh bilang, sembahlah Allah, jangan nyembah yang lainnya. Nih, beliau berdakwahnya ratusan tahun. Ada yang menafsirkan 900-an tahun, lama ratusan tahun. Nah, Nuh bilang ini sungguhnya aku khawatir, aku takut jika kalian tidak nyembah Allah, nanti akibatnya ada yaumin adimin, siksa yang besar akan alaikum menimpa atas kalian. Di sini ada kata Nuhan, kami mengutus Nuh kepada siapa? Diutus kepada kepada kaumnya. Memang dalam sejarah tidak dicatat mengenai nama kaumnya Nabi Nuh. Jadi mungkin belum bernama ya, belum dinamai ibaratnya. Jadi tidak ada keterangan spesifik mengenai nama kaumnya Nabi Nuh itu kaum apa namanya, tidak ada dalam catatannya. Makanya pakai istilah kaumi, ila kaumi kepada kaumnya. Yang ini siapa? Ini adalah kata ganti, kata yang menggantikan lafaz Nuh, jadi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Namanya apa nama kaumnya? Nggak ada keterangan dalam catatan sejarah, nggak ada. Nuh dikirim ke suatu kaum gitu aja. Jadi kaum beliau sendiri. Di surat yang lainnya ada keterangan kadzabat kaumu Nuhin. Kalau dibaca perkata kadzabat, telah berdusta atau mendustakan. Karena kadzabat jenis kata kerja, masih ingat bahwa ayo yang merasa anggota kelas paket 2, insya Allah kenal ini. Apa kenalnya? Yani kadzabat termasuk kata jenisnya fiil, dan kaidahnya adalah setiap ada fiil pasti ada pelakunya. Nah, contoh di sini kadzabat artinya mendustakan. Yang mendustakan siapa pelakunya? Kaumu Nuhin, kaumnya Nuh. Ya. Dustakan siapa? Ini objeknya al-mursalina, para rasul atau rasul-rasul. Kadzabat kaumu Nuhin, yakni kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Itqala lahum akhuhum, ketika akhuhum saudara mereka, hum ini adalah kaum, ini saudara mereka siapa? Yakni Nuh. Qala lahum, urutannya akhuhum Nuhun qala lahum, ketika saudara mereka ini Nuh berkata kepada mereka, apa perkataannya? Ala tatakuna, mengapa kalian tidak bertakwa? Di sini ada keterangan akhuhum saudara mereka, yakni Nuh. Hum ini siapa? Kaumnya. Oh, berarti mengisahkan bahwa Nabi Nuh itu secara nasab keturunannya masih dalam kaum mereka. Yani kaumnya sendiri maksudnya, karena Nuh disebut saudara dalam hal hubungan nasab. Oh, berarti Nuh itu berdakwah kepada kaumnya sendiri, komunitasnya sendiri, saudara sendiri secara nasab. Bukan bangsa lain, bukan kaum dan negeri yang lain, bukan. Kaumnya sendiri masih ada hubungan nasab kekeluargaan dengan beliau,
di tempat tersebut. Karena pakai isyarat akhuhum. Saudara mereka, yakni Nuh berkata kepada mereka, Allah tatakun. Oke, ini cuplikan keterangan akhuhum Nuhun. Nuh statusnya sebagai akhuhum, saudara mereka, saudara kaumnya sendiri. Ini contoh Nabi Nuh. Berikutnya sekarang kita buka tentang Nabi Hud alaihissalam. Ya, karena kita itu beda tempatnya, beda kondisi, tentu beda pula sinyalnya. Ada yang suara saya tidak terdengar, ada yang gambar di layar itu putus-putus. Nah, jadi saran saya, kalau yang merasa sudah masuk ke ruang kelas tematik Zoom ini, ternyata terkendala sinyal, maka lebih baik menonton langsung di YouTube-nya. Sama-sama live ya, sama-sama live. Sama-sama, di YouTube juga ada. Selanjutnya ya, sekarang tentang Hud. Wa ila, jadi antara wa dengan ila ada kata tersembunyi. Ini berbunyi wa arsalna. Karena al-araf ini masih bersambungan dengan al-araf sebelumnya. Wa arsalna ila adin, dan kami mengutus kepada adin. Adin nama kaum Ad. Siapa Allah utus kepada mereka? Akhohum, saudara mereka sendiri. Bernama siapa? Hudan, Hud. Ini Nabi Hud. Qala, dia berkata, dia siapa di sini? Nabi Hud alaihissalam. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah. Malakum min ilahin, tidaklah ada min ilahin Tuhan lakum bagi kalian goiruhu selain dia. Afala tattaquna, maka apakah kalian tidak bertakwa? Tanda tanya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa? Tanda tanya. Ini sama sebutannya Hud, dikirim suatu kaum. Hud itu adalah saudara mereka sendiri, bukan orang asing ya. Hud mereka sudah kenal. Hud siapa nasabnya, mereka sudah kenal. Jadi ini ada hikmahnya Allah mengirim para nabi rasul kepada suatu kaum yang kaum itu bukan orang asing. Dan kaum itu kenal nabi tersebut, kenal sosok rasulnya. Dengan hikmahnya ada hubungan kekeluargaan, ini diharapkan ada tingkat kesadarannya tinggi supaya gampang lunak untuk dinasehati, gampang lunak didakwai karena nama keluarga sendiri atau saudara sendiri. Akhohum Hudan, saudara mereka yakni Hud, Allah ngirim kepada kaum Ad. Hud termasuk nasab dari kaum Ad. Adin adalah sosok sebutan nenek moyang mereka. Dari yang dulu-dulu itu Hud, namanya Ad ada. Nah, turun-temurun lahirlah ada Hud di situ. Hud termasuk nasabnya dari Adin, dari para pendahulu mereka yang bernama Ad, maka dinamakan kaum Ad. Kadabat Adun, kalau berkata Adun al-Mursalina, kalau dibaca wasol Adunil Mursalina. Kadabat Adun, kaum Ad mendustakan al-Mursalina, para rasul. Itqala lahum, ketika dia berkata, dia siapa? Yakni Hud. Bentar ya, ada gangguan sinyal tempat saya. Itqala lahum akhum, ketika saudara mereka yakni Hud, qala lahum berkata kepada mereka, Allah tattaquna, sama kerantupannya ya, sama. Sama ucapannya, mengapa kalian tidak bertakwa? Di sini Nabi Hud sebut akhum, saudara mereka, saudara dalam hal hubungan nasab. Jadi Nabi Nuh masih saudara dengan kaumnya. Nabi Hud juga sama, status sebagai masih saudara dengan kaumnya sendiri. Saudara dalam hal hubungan nasab, bukan orang asing. Sekarang Nabi Soleh. Wa ila samuda, sama di sini ya, antara wa dengan ila ada kata tersembunyi berbunyi arsalna. Yang merasa anggota kelas paket 4 insya Allah tahu di sini ya. Kenapa Ustadz paket 4 itu belajar apa? Belajar mengenal huruf wa. Huruf wa yang ada di awal ayat
itu ada dua statusnya. Di tingkatan paket 4 loh ya. Yang pertama ada wa bermaksud kata sambung, namanya huruf athof. Yang kedua ada wa bermaksud kata pemenggal kalimat, namanya huruf istinafiyah. Nah, ini di sini wa ini di awal ayat, meskipun awal ayat bukan pemenggal kalimat, tapi di sini kata sambungan dari warsalna, warsal sebelumnya itu. Warsalna ila samuda, dan kami mengirim kepada Samud, kaum Samud, akhohum, saudara mereka sendiri, bernama siapa? Solik, jadi Nabi Soleh. Olah dia berkata, dia siapa? Nabi Soleh berkata kepada kaumnya sendiri. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah. Malakum min ilahin goiruhu, tidaklah ada Tuhan selain dia untuk kalian. Enggak ada Tuhan selain dia untuk kalian. Qad ja'atkum, sungguh telah datang pada kalian bayyinatun, keterangan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Dan seterusnya ya. Kita akan bahas berikutnya, bahas yang intinya di sini. Sebutan Solik statusnya sebagai akhohum, saudara mereka. Saudara bagi kaum Samud. Ini contoh para nabi beserta kaumnya masing-masing yang status masih sama-sama saudara secara hubungan nasab. Ternyata meskipun Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh itu saudaranya kaumnya masing-masing, ternyata tetap saja kaumnya masing-masing mendustakan kepada ucapan saudara sendiri itu. Kadzabat Samudul Mursalina, kaum Samud mendustakan juga para rasul. Itqala lahum akhum solihun, ketika saudara mereka ini soleh berkata kepada mereka, ala tatakuna, mengapa kalian tidak bertakwa? Jadi nasibnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh didustakan oleh kaumnya masing-masing, padahal kaumnya adalah masih hubungan saudara sendiri secara nasab. Sekarang kaum Lut, apakah bernasib sama? Iya, sama, bernasib sama kaum Lut. Kadzabat qaumul Lutin, kaum Lut mendustakan para rasul. Itqala lahum akuhum Lutun, ketika saudara mereka yang bernama Lut berkata kepada mereka, ala tatakuna, mengapa kalian tidak bertakwa? Ini sesungguhnya aku, lakum bagi kalian, aku adalah statusnya Rasulun aminun, utusan dapat dipercaya, wahai kaumku. Intinya adalah kenapa kalian kok nggak percaya kepada aku, itu intinya. Fatakullah, maka takwalah kepada Allah, wati'uni, dan taatilah aku. Ini ucapan Lut kepada kaumnya bahwa Lut masih saudara mereka secara nasab, dan harus mereka itu percaya kalau sebagai utusan yang dapat dipercaya. Ucapannya nggak mungkin Lut itu menipu dakwanya, nggak mungkin berdusta dakwanya, jujur apa adanya, itu intinya. Tapi ternyata kaumnya tetap aja mendustakan. Apa misalnya itu? Tidak mengakui status kerasulan atau ajaran dari Nabi Lut alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut bernasib sama, didustakan oleh kaumnya masing-masing meskipun masih ada hubungan kekeluargaan. Kalau Nabi Syuaib bagaimana nasibnya? Sama ternyata Nabi Syuaib. Wa ila Madyana, dan kami mengutus kepada kaum Madyan atau penduduk Madyan. Akhahum, saudara mereka, namanya Syuaiban, Nabi Syuaib. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada Tuhan untuk kalian selain dia, itu enggak ada. Qad ja'atkum, sungguh telah datang pada kalian bayyinatun min rabbikum, keterangan dari Tuhan kalian, bukti-bukti yang nyata maksudnya. Nabi Syuaib sama, meskipun ada hubungan kekeluargaan secara nasab dengan kaumnya sendiri atau penduduk Madian, tetap aja Syuaib didustakan syiar ataupun ajarannya. Yang menarik adalah
ketika kita tadi berkali-kali melafadzkan atau melihat ucapan Allah dalam firman masing-masing ayat tadi, kata kadabat, kadabat, misalnya kadabat kaum Nuhin, kadabat kaum Hud dan seterusnya, sama kadaba ashabul aikati. Ashabul aika mendustakan para rasul. Idqala laum Syuaibun, ketika Syuaib berkata kepada mereka, ala tatakuna, mengapa kalian tidak bertakwa? Di sini ada catatan tentang Nabi Syuaib, yakni kalau dibandingkan dengan ayat sebelumnya, tentang Nabi Nuh berbunyi idqala lahum akuhum Nuhun, idqala lahum akuhum Hudun, idqala lahum akuhum Solihun, idqala lahum akuhum Lutun. Ketika berkata pada mereka, saudara mereka ini Nabi Nuh, saudara mereka yakni Lut, saudara mereka yakni Hud, saudara mereka ini Soleh. Ada kata-kata akum, saudara mereka. Karena Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut masih ada ikatan nasab saudara dengan kaumnya masing-masing. Begitu pula Nabi Syuaib sebelumnya. Sebetulnya juga masih ada ikatan saudara yang kaumnya beliau di Madian itu. Tapi ketika ada ayat berbunyi kadzaba ashabul aikati oleh Allah, lafaz akuhum ditiadakan, enggak berbunyi idqala lahum akuhum Syuaibun, enggak seperti itu. Akuhum tidak tertulis khusus untuk Nabi Syuaib, akuhum enggak tertulis. Tapi kalau Nabi Nuh tertulis akuhum Nuhun, akuhum Lutun, akuhum Solihun, akuhum Hudun. Semua tertulis. Tapi khusus Syuaib tidak tertulis di ayat ini. Langsung berbunyi idqala lahum Syuaibun. Tidak disamakan dengan yang tadi berbunyi idqala lahum akuhum Syuaibun. Akan kita ungkap di sini apa hikmahnya ya. Kalau tentang Nabi Syuaib, kata-kata saudara mereka itu kalau cantuman dalam firman-Nya. Ashabul aikati, yakni orang-orang menyembah pohon aika itu mendustakan para rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, wahai ashabul aika, gitu intinya ya, mengapa kalian tidak bertakwa itu mengapa? Kita ungkap pada catatan berikutnya. Di catatan ayat yang lainnya ada keterangan berbunyi wa ila madyana akhom Syuaiban tadi ya. Wa ila madyana, dan kami mengutus kepada penduduk Madian siapa? Akhom, saudara mereka sendiri. Bernama siapa? Syuaiban, Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika Allah dalam firman-Nya memunculkan lafaz Madian, maka ada juga muncul lafaz atau kalimat akhohum. Apa Madian? Nama negeri, penduduk negeri Madian. Akhom, saudara mereka siapa? Syuaiban. Ketika ada lafaz Madian, maka ada juga lafaz akhohum. Sebagai isyarat bahwa Nabi Syuaib itu statusnya adalah saudara mereka sendiri, bukan orang asing. Nabi Syuaib juga termasuk orang Madian, juga termasuk penduduk Madian ibaratnya ya. Nabi Syuaib bukan orang asing. Nabi Syuaib juga di situ masih keluarga secara nasab dengan penduduk Madian. Tapi ketika ayatnya menyebut kata-kata ashabul aikati, ya ini artinya para penyembah pohon aika, ini arti bahasa para penyembah. Para atau penduduk aika, para penyembah komunitas penduduk aika, maka ditiadakan lafaz akhohum. Ini kenapa diadakan langsung berbunyi ikolam Syuaibun? Kalau berbunyi akhohum itu misalkan bahwa kalau dapat akhohum, apa hukum saudara mereka? Mereka siapa? Ashabul aikati, yakni para penyembah pohon-pohon aika itu. Kalau berbunyi akhohum, maka misalkan bahwa Nabi Syuaib termasuk dari komunitas mereka. Saudara malah seiman, karena di Al-Quran penyebutan saudara atau keluarga ada dua pengertian. Yang pertama, ada saudara secara nasab. Yang kedua, saudara secara akidah keimanan. Begitu pula istilah keluarga di Al-Quran dua istilah penyebutan.
Yang pertama, keluarga pengertian secara nasab. Yang kedua, keluarga pengertian saudara seiman. Contoh, ketika Nabi Nuh sudah di atas kapal, ya, Nabi Nuh manggil-manggil anaknya, ya, supaya naik ke kapal turut serta, karena ntar lagi banjir besar akan terjadi, barat itu ya ibaratnya. Nah, ternyata anaknya nggak mau naik, justru nyari tempat yang tinggi, mendaki gunung dengan harapan nggak akan tenggelam oleh air kalau naik ke atas gunung. Nah, akhirnya apa? Nabi Nuh minta kepada Allah supaya anaknya diselamatkan. Apa kata Allah? Wahai Nuh, laisa min ahlika. Anakmu itu, anak kandung itu, laisa min ahlika. Bukanlah termasuk dari ahlika keluargamu. Memang secara nasab anakmu, tapi karena tidak seiman, maka bukan kategori keluargamu. Ini contoh lafaz keluarga tinjuan keimanannya. Kalau di sini aku saudara. Kalau yang atas ada kata-kata Madian, maka aku bermaksud saudara secara nasab. Sedangkan di bawah ini ada kata ashabul aikati, yakni para penduduk Madian tapi yang menyembah pohon aika. Nah, untuk membedakan bahwa Syuaib tidak termasuk golongan ashabul aika, maka Allah meniadakan lafaz akuhum, bahwa Syuaib bukan saudara seiman dengan ashabul aika. Makanya ditiadakan lafaz akuhum karena ayatnya menyebut kata-kata ashabul aikati. Sedangkan yang atas ada kalimat Madian, maka Allah munculkan kalimat akuhum Syuaiban, bahwa Syuaib termasuk saudara senasab dengan penduduk Madian. Sedangkan ayat tentang perbuatan kemusyrikan, menyembah benda-benda termasuk menyembah pohon aika, sedangkan Syuaib meskipun berada tengah-tengah mereka, tapi Syuaib tidak ikut-ikutan menyembah pohon itu, maka Syuaib tidak termasuk keluarga ataupun saudara seiman dengan ashabul aika. Maka ditiadakanlah lafaz akuhum untuk membedakan bahwa Syuaib tidak termasuk ashabul aikati. Berikutnya, sebutan untuk para penyembah pohon aika, jadi sebutannya ashabul aikati yang ada di negeri Madian. Ini gambarnya ya. Ini pohon aika yang ada di negeri Madian. Maka di Al-Quran ada sebutan ashabul aikati, yakni penduduk aika. Penduduk yang mana? Penduduk Madian tapi yang nggak beriman. Karena penduduk Madian dua kategori. Ada penduduk Madian yang beriman, yakni mentaati Nabi Syuaib, ikutan beriman, ngikuti Syuaib. Yang kedua ada penduduk Madian yang nggak beriman. Nah, penduduk Madian yang nggak beriman itu disebut ashabul aikati di sini. yakni para penduduk aika, para penyembah pohon-pohon aika. Penyebutan ashabul aikati di Al-Quran ada dua kategori, ada dua tulisan maksudnya. Contohnya di surat Al-Hijr 78 berbunyi wa in kana ashabul aikati ladzalimina. Nah, ayo yang merasa anggota tingkatan ilmu alat paket 7, kalau tahu ini paket 7 ini ya. Emangnya belajar paket 7 belajar apa? yakni belajar mengupas lafaz-lafaz yang disingkat-singkat. Contoh di sini, wain. Ini kalau tingkatan ilmu alat paket 4, ini paket 4 loh ya. Belajar tentang namanya syarat dan jawab. Syarat dan jawab. Ini. Nah, kalau sudut pandang tingkatan paket 4, ini dianggap sebagai huruf syarat kan, ini artinya jika. Nah, padahal ini adalah singkatan dari inna. Sesungguhnya disingkat dari innya. Dari mana taunya singkat dari inna? Karena ada la dzolimina la di sini. Berkata la artinya sungguh. Ini kalau ada la, maka ini adalah singkatan dari inna. Wa in kana, dan sesungguhnya adalah ashabul aikati la dzolimina, yakni para penduduk atau para penyembah pohon aika, la dzolimina, sungguh termasuk dzolimina. Mereka orang-orang yang berbuat
aniaya. Tulisan Ashabul Aikati di surah Al-Hijr 78 lengkap. Tulisan Aikati ada alif lamnya, Al-Aikati. Kalau berkata Ashabu Al-Aikati. Sedangkan di surah Asy-Syu'ara ayat 176 Ashabul Aikati oleh Allah misalnya alifnya disembunyikan. Kadzaba Ashabul Aikati. Bentuk jadi bacanya sama caranya. Sama. Bacanya sama, cuma beda tulisan. Yang atas bacanya Ashabul Aikati. Sama, lamnya disukun. Ashabul Aikati. Begitu pula surah Asy-Syu'ara sama bacanya. Ashabul Aikati. Meskipun nggak ada alifnya, tetap sama. Baknya langsung loncat ke lam sukun. Ashabul Aikati. Bentuk jadi sama bacanya, tapi beda tulisan. Kalau surah Al-Hijr, Ashabul Aikati ada huruf alifnya sebelum lam. Sedangkan di surat Asy-Syu'ara, Ashabul Aikati alifnya disembunyikan oleh Allah, hanya ada lamnya saja. Bentuk jadi sama bacanya, bermaksud sama kepada siapa? Sama, yakni penduduk Madian yang nggak beriman. Disebut Ashabul Aikati. Sekarang kita ungkap hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah sembunyikan alifnya di sini meskipun bentuk jadi bacaannya sama. Kita buka pada catatan berikutnya. Dalam pemahaman gaya bahasa Quran namanya uslub. Jadi kita insya Allah ke depannya setiap hari Rabu malam masuk sama-sama ke ruang kelas tematik. Kalau selain Rabu malam masuk ke ruang kelas reguler. Masing-masing grup WA beda paket-paketnya. Itu namanya kelas reguler. Tapi seminggu sekali semua anggota kelas reguler dari paket 1 sampai 10 ngumpul jadi satu bareng. Satu ruangan ke ruang tematik untuk mempelajari tentang ulumul Quran, uslub gaya bahasa Quran, termasuk malam ini kita bahas. Nah, dalam pemahaman gaya bahasa Quran itu masing-masing guru hijaiyah mempunyai sifat-sifat huruf. Kalau tinjauan ilmu tajwid, sifat huruf berarti tentang makhrajul huruf. Itu tinjauan ilmu tajwid. Kalau tinjauan umul Quran, sifat huruf adalah karakter hurufnya yang mengandung makna filosofi. Huruf alif, ba, ta sampai ya itu masing-masing punya filosofi. Nah, sekarang kita ungkap contoh pemaknaan filosofi masing-masing huruf. Contoh ya. Ini kalau huruf hijaiyah itu lengkap banyak, sambil yang huruf pilihan aja. Ini contoh huruf pilihan ini. Maksudnya pilihan apa ya? Pilihan saya sendiri maksudnya ya. Ini huruf pilihan saya sendiri. Contoh beberapa huruf beserta sifat-sifatnya masing-masing. Misalnya huruf alif. Huruf alif sifatnya apa? Sebagai huruf pembatas atau huruf pembeda. Makanya dalam pembelajaran tingkatan paket 7 yang bermuatan pelajaran tentang i'rabul Quran, mengirob, alif adalah huruf farikotun, huruf pembeda. Contohnya ada kata-kata kafaru, mereka ingkar. Kafaru itu fiil, kata kerja. Wawunya adalah ini pelakunya. Nah, alifnya apa dong alifnya? Kafaru kan selalu caranya waw alif. Nah, tingkatan belajar paket 1 sampai paket 6 ya. Tingkatan pelajaran paket 1 sampai 6 nemu kata-kata amanu, kafaru yang akan mewalib oleh ustaznya masing-masing dikenakan bahwa mewalib adalah ciri pelakunya mereka. Amanu, mereka beriman. Mana tanda pelakunya mereka? Waw alif. Ya. Dikenakan selalu 2 huruf, waw alif, waw alif, waw alif. Itu supaya nancep. Supaya nancep selama 6 juz, 6 paket bahwa ciri pelakunya mereka akhirnya wawali. Nah, ketika tingkatan paket 7, lebih dalam lagi kajiannya, yakni bahwa tulisan amanu, kafaru, yang akhir mewalib, hakikatnya pelakunya mereka adalah huruf wawunya saja, bukan alifnya. Nih. Jadi semakin tingkatnya naik ke atas, semakin tahu yang sebenarnya. Kalau tingkatan paket 1 paket 6 dikenalkan bahwa pelakunya mereka akhirnya waw alif. Kalau paket 7, 8, 9, 10
pelakunya mereka adalah wawu, bukan alif. Nah, kalau gitu alif itu huruf apa dong kalau memang bukan huruf pelaku? Huruf pembeda atau huruf pembatas. Nah, pembeda apa? Nanti dibahas pada tingkat 7 ke atas. Berikutnya huruf ba. Huruf ba itu sifatnya apa? Sebagai huruf kesertaan. Kesertaan. Jadi apa? Misalnya wa'id farokna bikumul bahro. Ya. Dan ingatlah ketika kami membelah bagi kalian lautan. Farokna bikumul bahra. Bikum. Tulisannya bikum tapi artinya diartikan bagi kalian sama dengan lakum. Berarti karena pakai bikum maka adegan peristiwa Allah membelah lautan zamannya Nabi Musa alaihissalam. Membelah laut itu ya, itu bersamaan dengan ketika kalian nyebrang. Ini pakai bi. Ya, bi kesertaan ketika berbuatnya. Contohnya di Al-Fatihah Bismillahi. Ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Terlebih kan dalam tingkatan ilmu tingkatan paket 8, bahas apa paket 8? Bahas tentang jumlah-jumlah. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, kalimat Al-Fatihah ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim namanya jumlah fi'liyah. Rangkaian kalimat yang diawali dengan kata kerja. Loh, mana kata kerja yang tersembunyi sebelum bismillah? Apa dong? Abda'u lafadznya. Aku memulai abda'u. Makanya pakai bi apa? Kesertaan. Oh, berarti setiap kita memulai perbuatan kebaikan itu selalu menyertakan Allah dalam perbuatan kita tersebut. Contohnya, orang jatuh saya menolong. Hakikatnya bukan saya menolong, Allah yang menolong dia cuma lewat tangan saya. Itu namanya kayak bi. Bismillah. Dengan mengatasnamakan Allah yang berbuat menolong orang itu. Hakikatnya yang menolong Allah, bukan saya. Ini hikmah adanya bi di situ. Bi-nya huruf kesertaan. Berikutnya huruf ta apa? Ta itu huruf penghususan. Contohnya misalnya nikmatun pakai ta marbutoh. Nikmatun pakai tak yang maftuhah. Nah, kalau pakai tak yang terbuka, nikmat pengertian khusus. Karena huruf ta adalah huruf pengkhususan. Ini contoh masing-masing ya. Berikutnya huruf lam apa? Sifatnya huruf lam. Hurufnya ada keperuntukan atau kepemilikan. Contoh di Al-Fatihah. Alhamdulillahi. Arti perkata, segala puji bagi Allah. Pakai li kan ya, lillahi. Tidak berbunyi alhamdulillah pakai ilah, ilallahi. Segala puji kepada Allah. Kalau kita muji harus kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Nah, nggak gitu bunyinya kan ya, nggak berbunyi alhamdulillahi. Nggak berbunyi ilah kepada, tapi bunyi li, apa li itu? Keperuntukan, kepemilikan. Oh, berarti hikmahnya kalau kita dipuji orang, hakikatnya jangan merasa bangga dengan pujian itu, karena pujian itu alamatnya akan berakhir kepada Allah, bukan berakhir kepada kita sendiri. Berikutnya huruf mim apa mim itu? Huruf pengumpul atau tanda jamak. Makanya tingkatan ilmu paket 7, al-mimu alamatul jam'i. Mim itu huruf tanda jamak, tanda kumpulan orang. Ya, mim. Berikut lagi huruf nun apa? Huruf nun sifatnya huruf pengakuan diri, nun ananiyun namanya. Ini nanti dengan paket 7 dibahas ini. Nun ananiyun. Contohnya ana. Makanya kata-kata ana, aku di Al-Quran yang tulisannya pakai alif, kalau dibaca per kata, dibaca pendek, ana. Meskipun ada alifnya, ya kan? Ana pendek. Kenapa? Hikmahnya apa? Karena ana artinya aku. Ya. Nun adalah huruf nun pengakuan diri. Dengan ada alifnya, alif sebagai huruf pembatas. Contohnya, ana Yusuf, akulah Yusuf. Karena saya baca Quran, baca suatu ayat yang ada berbunyi ana Yusuf, yang artinya adalah aku Yusuf. Maka ketika saya membaca ana Yusuf, nah dibaca pendek. Kenapa? Karena nun itu huruf pengakuan diri. Maksudnya bahwa ketika saya membaca ayat Allah berbunyi ana Yusuf, itu bukan berarti yang namanya Yusuf itu saya, bukan. Tapi saya sebatas mengulangi firman Allah yang pernah
dibaca huruf Muhammad di Al-Quran yang berbunyi Ana Yusuf. Jadi bukan saya ngaku sebagai Nabi Yusuf, bukan. Saya hanya sebatas menirukan ucapan Allah yang tercantum di Al-Quran. Makanya kata-kata Ana ada alif pembatas. yakni saya membaca ayat berbunyi Ana Yusuf, itu membacanya bukan bermaksud pengakuan diri bahwa yang dimaksud Yusuf di ayat ini adalah saya, bukan itu. Tapi sebatas membaca saja, bukan ngaku yang sesungguhnya. Berikutnya Hamzah, apa Hamzahnya? Sifatnya apa? Huruf penempatan derajat. Kadang-kadang Hamzah di atas alif, Hamzah di bawah alif, Hamzah di atas wawu. Contohnya yuk minuna, Hamzah di atas wawu. Contohnya yastazi'u, Hamzah di atas ya. Tentang Hamzah ada sudah ada rekamannya di YouTube-nya Al-Bikinas. Silakan dibuka sendiri file-filenya, rekamannya. Tentang nun ada, tentang alif juga ada. Huruf ya juga ada apa? Ya itu huruf penglipat gandaan. Misalnya yadun tangan, ID tangan-tangan ada yaknya double di tengah-tengah itu. Juga sudah ada dalam rekaman Al-Bikinas, silakan dibuka masing-masing. Ini contoh. Contoh huruf-huruf beserta sifatnya masing-masing. Sedangkan tulisan Aika ada huruf alifnya dan tidak ada huruf alifnya. Ashabul Aikati pakai alif, Ashabul Aikati nggak pakai alif. Apa huruf alif? Alif itu ada 3 pengertian. Yang pertama, alif itu sebagai huruf makaniyatun. Alif pembatas dimensi ruang atau tempat. Yang kedua, alif sebagai sifatnya huruf zamaniyatun. Zamaniyah, pembatas dimensi zaman atau waktu. Yang ketiga, alif sebagai nafsiyatun. Alif pembeda identitas dirinya sendiri. Ini 3 ini ya. Karena kita membahas tentang ashabul aikati yang ada alifnya dan nggak ada alifnya, kita ungkap tentang alifnya dulu di sini. Alif ada 3 pengertian. Alif makaniyah, pembatas dimensi ruang. Alif zamaniyah, pembatas dimensi waktu. Alif nafsiyah, pembeda identitas diri alif itu sendiri. Contoh masing-masing. Alif sebagai pembatas dimensi ruang. Contohnya dalam tim ayat tentang sholat khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yadununa. Mereka meyakini ketika sholat, anam sumunya mereka mulaku robim. Mereka orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Mulaku robim. Ini kalau secara kaidah bahasa Arab, maaf ya, ini salah di sini, salah. Apa salahnya? Dalam kaidah bahasa Arab, tulisan mulaku nggak pakai alif. Tapi di Al-Quran, Allah adakan huruf alif. Kenapa diadakan? Alif ini alif apa kalau gitu hikmahnya? Alif sebagai pembatas atau hijab dimensi ruang. Maksudnya apa? Ya ini barang siapa ketika sholat menghadap Allah atau sholat menghadap Allah, dalam sholatnya itu maksudnya bahwa tingkat kekhusyuan orang itu beda-beda. Ya, ada khusyuknya sekian persen, ada 50%, ada 10%. Jadi sekhusyuk-khusyuknya kita sholat, ibaratnya ibarat itu tidak bisa maksimal 100% itu intinya. Kenapa? Karena ada hijabnya. Apa hijab? Pembatas. Ini contohnya. Contohnya apa pembatasnya? Ya, ini minimal pikiran kita itu bercabang. Bercabang. Minimal apa? Mikir hitungan rakaat sholat. Jadi nggak bisa 100% kepada Allah. Kenapa? Karena tetap harus ingat mengenai jumlah rakaatnya. Itu salah satu contoh, satu hal yang batas kita supaya tidak 100% ingat Allah, minimal bercabang, ada ingat kepada hitungan rakaat salat. Ini contohnya ya. Jadi ketika Allahu Akbar, pikiran kemana-mana, apalagi kemana-mana ya. Oh berarti alif ini hijab pembatas orang sholat, bahwa ketika Allahu Akbar nggak bisa langsung khusyuk, ada prosesnya di situ. Ini hikmahnya kenapa kita sholat susah khusyuknya ya,
Karena ada hijabnya. Apa hijab? Pembatas antara hubungan kita spiritual kepada Allah, ada batasannya. Minimal pembatasnya berupa ingatan kita kepada selain Allah. Ingat apa minimal? Karena ingat hitungan rakaat sholat. Ini hikmahnya ya. Berikutnya, huruf alif zamaniyah. Pembatas dimensi waktu. Contohnya, Kul, katakanlah wahai Nabi masing-masing lilladina pada orang-orang yang aman mereka beriman. Yakfiru. Terus meneruslah kalian minta ampun kepada Allah. Apa? Minta ampunlah kalian. Atau ampunlah kalian kepada siapa? Lilladina kepada orang-orang yang layar juna ayamillahi. Yang mereka enggak mengharapkan perjumpaan dengan hari-hari Allah. Di berbagai ada Al-Quran ada kata-kata hari-hari Allah, ada ayamun yaknya pakai alif, ada ayamun yaknya nggak pakai alif, sama bacanya ayamun hari-hari Allah. Ini contohnya ya. Jadi ada aladina di dunia loh ya, ada orang-orang yang tidak ingin di akhirat itu dia tidak mengharapkan perjumpaan Allah, nggak mengharapkan. Intinya adalah nggak mengimani Allah, nggak percaya bahwa Allah itu ada. Kalaupun ada akhirat, nggak pengen ketemu Allah. Itu yang ke sana. Ya. Jadi termasuk hari-hari apa? Hari-hari kebangkitan kematian, hari-hari kematiannya, hari-hari audit amalan. Nggak pengen mereka melalui hari tersebut. Namanya ayyamullah, hari-hari Allah, hari di mana Allah berkuasa. Kekuasaannya berkuasa membangkitkan kematian, berkuasa menimbang-nimbang amalan, berkuasa giring manusia ke surga atau ke neraka. Ini hadir Allah di waktu-waktu mendatang. Contoh lagi huruf nafsiyah. Alif nafsiyah itu apa? Nafsiyah itu pembeda identitas diri. Contoh di sini ya. Ini ucapannya, bentar ya. Ucapannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena surat An-Naml dalamnya ada kisah Nabi Sulaiman di sini. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu mengabsen anggotanya ya dari kalangan pasukannya itu, dari kalangan manusia, hewan-hewan dan juga para jin. Nah, ternyata hewan yang diam itu ada satu hewan burung yang nggak ada di tempat itu. Namanya hudhud ya. Sebenarnya mana hudhud itu nggak ada hud ya. Jadi Hud pergi nih. Nah, Sulaiman mewanti-wanti nih. Kalau nanti Hud itu kembali masuk dalam barisan ternyata itu alasannya nggak tepat, kenapa terlambat nggak baris. Nah, niscaya kata Sulaiman, lau'adzibannahu. Niscaya aku akan menyiksanya. Adaban sadide dengan siksaan yang berat. Au la'adbahannahu. Atau niscaya aku akan benar-benar menyembelihnya. Ini kata ya. Jadi aula'ad bahanna. Tulisan sebelah kanan ini la'u'adzibanna dalam pelajaran tingkatan iman paket 7. Paket 7 itu media belajarnya adalah ayat Quran tanpa harokat. Orang bilang Arab gundul, tanpa tanda baca. Nah, coba kita bayangkan. Tulisan la u'adzibannahu nggak ada tanda bacanya. Hanya hurufnya lam, alif, ramzah, ain, dal, ba, nun, ha. Begitu pula sebelah kiri. Ya, kita bayangkan nggak ada tanda bacanya. Ya. Nah, ketika nggak ada tanda bacanya, maka kaidah baca lam alif yang ada hamzanya di ayat ini itu membacanya lau. Hamzanya dibaca doma. Lau, ya. Lau, ini kaidah umumnya. Lau. Nah, untuk membedakan bahwa lam alif sebelah kiri ini hamzanya tidak boleh dibaca doma, maka Allah munculkan huruf alif sebelah kirinya hamzah. Sebagai apa? Sebagai identitas bagi hamzah, bahwa hamzah yang di lafaz sebelah kiri ini adalah hamzanya dibaca a, tidak umum. Tidak kayak biasanya. Di berbagai surat-surat yang lainnya, lam alif hamzah yang untuk kata kerja ya, itu hamzah dibaca doma, lau. Misalnya laumanyannahu, laukadibannahu,
lau adibannahu. Ini katanya. Bacanya lau. Lamnya fathah, hamzanya doma. Tapi khusus untuk yang sebelah kiri ini, hamzanya dibaca fathah. Nah, supaya dibaca fathah, maka dimunculkannya huruf alif. Jadi alif sebagai identitas bagi hamzah, bahwa hamzah dibaca la'a, tidak dibaca la'u. Kalau alifnya ditiadakan, dikhawatirkan dibaca la'ud bihanna. Karena ada kata kerja artinya menyembelih, berbunyi dabaha yadbahu atau adbaha yudbihu. Nah, ini kalau hurufnya Arabnya gundul, nggak ada harokatnya, misalnya nggak ada alif di sini, maka kemungkinan bacaannya ada dua pilihan. Berbunyi laut bi banyak kasroh, laut bihanahu atau laat bahanahu. Karena dua pilihan, supaya tidak keliru, tidak dibaca laut bihana, maka Allah munculkan alif sebagai pertanda bahwa alif ini identitas bagi hamzah, bahwa bacanya laat bahanna, tidak laut bihanna. Alif ada di situ sebagai huruf pembeda. Pembeda identitas diri untuk diri hamzah, bahwa hamzahnya dibaca la'a, tidak dibaca la'u. Ini contohnya. Jadi ada huruf di Al-Quran yang sengaja diadakan, ada maksud tersendiri, meskipun nggak terbaca hurufnya. Begitu pula kalimat ashabul aikati yang surat Al-Hijr, Al-Aikati ada alifnya. Yang asyu'ara, ashabul aikati nggak ada alifnya. Apa hikmahnya nggak ada alifnya? Ketiadaan huruf alif misalkan bahwa ketiadaan batasan dimensi waktu. Maksudnya waktu apa? Yakni penduduk Madian atau negeri Madian, meskipun Nabi Syuaib belum lahir, ternyata penduduk negeri Madian itu sudah lama menyembah pohon Aika. Jadi mereka berbuat kemusyrikan, menyembah pohon Aika sudah lama sebelum adanya Nabi Syuaib. Nah, untuk menggambarkan bahwa lamanya waktu lintas generasi ibaratnya, lintas berbagai nabi-nabi ibaratnya, lintas berbagai rasul-rasul ibaratnya, mereka tetap terus-menerus menyembah Aika. Maka untuk menggambarkan terus-menerusnya itu, maka dengan ditiadakan huruf alif pembatas, maka isyarat bahwa penduduk Madian yang tidak beriman ternyata tidak berimannya bukan semenjak adanya Syuaib, tapi sebelum ada Syuaib mereka juga sejaman dulu sudah lama, mereka sejak lama menyembah pohon Aika. Jadi Nabi Syuaib adalah generasi terakhir yang Allah takdirkan lahirnya di negeri Madian, dan ternyata sudah lama penduduk Madian menyembah pohon Aika itu. Sudah lama, puluhan tahun, bahkan hikmahnya mungkin ratusan tahun menyembah Aika. Pohon Aika Nabi Syuaib adalah generasi terakhir di zamannya penduduk Madian tersebut. Ini hikmahnya alif pembatas ditiadakan. Pembatas dimensi waktu ditiadakan. Sekarang kesimpulan hikmahnya. Siapa sih ashabul aikati? Siapanya adalah ashabul aikati adalah namanya dari ashabu Madiana. Siapa tuh Madian? Madian adalah nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka bernama Madian, turun-temurun beranak pinak di tempat itu. Maka disebut penduduk Madian. Nah, penduduk Madian ada dua kategori. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, yang tidak beriman ini
mereka disebut ashabu madyan. Kenapa ini ashabu? Karena identik ya. Identik berbuat penyembah Aika. Oh berarti ketika ada kalimat berbunyi ashabul aikati, maka bermaksud kepada penduduk Madian yang sebutan ashabu Madiana. Jadi di dalam himpunan penduduk Madian, di dalam penduduk Madian ada komunitas sebutannya ashabu Madian alias ashabul aikati, yakni penyembah pohon Aika. Namanya menyembah pohon tentu berbuat kemusyrikan. Kenapa? Karena mempersekutukan Tuhan selain Allah. Maka hikmah dari penyebutan ashabul aikati, yakni penyembah pohon Aika, syirik yang paling nyata adalah misalnya perbuatan syirik yang dilakukan oleh penduduk Madian. Yakni apa? Mereka ngapain? Penyembah Aika. Makanya sebutannya ashabu Madian alias ashabul Aika. Ini syirik paling nyata. Kenapa nyata? Karena kelihatan kasat mata. Nabi Syuaib melihat kaumnya secara kasat mata. Mereka nyembah pohon itu. Nah, ini contoh perbuatan syirik yang paling nyata adalah misalnya nyembah pohon. Itu paling nyata. Sedangkan dalam ajaran Islam, syirik yang paling samar contohnya adalah yakni riya. Apa riya itu? Karena ro'a. Bacanya ri'a an-nasi pakai hamzah 2. Ri'a an-nasi karena merasa keberatan membaca ri'a, hamzah diganti ya, ri'a an-nasi. Apa ri'a an-nasi? Ri'a an-nasi dalam kurung nanti inilah adalah ingin dilihat. Ro'a melihat. Ria'a, ria'a karena ingin dilihat. Oh berarti syirik yang paling samar adalah riya. Kenapa? Karena riya adalah ketika beramal, misalnya beramal berinfak, beramal sedekah, beramal baca Quran, beramal misalnya puasa, beramal amalan berupa sholat misalnya. Ketika berbuat amalan, itu tujuannya tidak kepada Allah, tapi kepada manusia. Ini syirik yang paling sama. Contohnya, niatnya berinfak karena maaf ya, demi konten. Karena demi konten YouTube-nya, demi channelnya, supaya dilihat orang banyak bahwa saya berinfak, supaya dilihat follower banyak bahwa saya bersedekah, supaya dilihat orang banyak bahwa saya sedang baca Quran, supaya dilihat orang banyak bahwa saya sedang itikaf misalnya. Jadi selfie ketika beramal kebaikan dengan tujuan supaya dapat follower banyak, dengan tujuan supaya dinilai manusia, dengan tujuan supaya dipuji orang. Itu namanya syirik yang paling samar, riya. Sedangkan di dalam perbuatan riya yang paling samar adalah tidak jadi beramal karena takut tertuju kepada manusia. Ini paling samar ini lah. Contoh misalnya loh ya, misalnya ini ada panitia pembangunan masjid tiba-tiba mendatangi rumah kita, nyodorkan proposal permintaan bantuan sumbangan gitu aja ya. Loh ya. Nah, ternyata proposal yang sudah diisi banyak orang itu ada daftar namanya. Si A nyumbang sekian, si B sekian, si C sekian. Nah, sebelum panitia datang, ini contoh saya. Saya ketika bangun pagi hari, bangun dari tidur, sudah niatan, ya Allah, bismillah. Hari ini saya niat pengen sedekah 50.000. Niat sudah ada, uang sudah megang, tinggal cari mangsa nih, cari pendistribusian maksudnya. Niat sudah ada. Hari ini ya Allah, saya pengen niat sedekah 50.000. Nah, ketika niat sudah ada, uang sudah siap, ternyata secara tiba-tiba datang panitia ke rumah saya misalnya, bawa proposal, bawa daftar nama para donatur itu misalnya, para penyumbang itu.
ketika saya baca si A nyumbang 20.000, si B nyumbang 10.000, si C berinfaknya ke masjid misalnya 40.000. Nah, ketika saya baca nama-nama orang beserta jumlah nominal yang dicatat panitia itu, ternyata nominalnya semuanya kurang dari 50. Nah, ini. Nah, jadi kalau saya itu niat berinfaknya ke masjid itu, niat sebagaimana awal 50.000, ya, dalam hati saya bilang seperti ini, saya khawatir nanti saya dikira sombong, dikira saya itu mengungguli, dikira nanti saya khawatir dianggap menyaingi yang lainnya. Enggak jadi saya ngikut yang umum aja 20 atau 10. Ini contohnya. Itu namanya riak paling samar. Ya, ini apa? Niatan awal pengen sedekah 50.000, tapi enggak jadi 50. Gara-gara khawatir dinilai orang, khawatir orang seudon sama saya, dikira saya menyaingi, dikira saya nanti mengungguli yang lainnya. Enggak. Lebih baik saya itu nominalnya kayak sama-sama, ya lainnya aja lah. Enggak jadi 50, 20 aja lah. Itu namanya riak paling samar. Kenapa? Tidak jadi beramal 50 karena takut terus kepada manusia. Ini contohnya. Ini paling samar ini. Iya. Ini perbandingan samar-samarnya itu. Syirik paling nyata adalah menyembah pohon contohnya. Syirik paling samar adalah riya. Ini apa? Misalnya menyumbang 50 dengan niatan pengen dinilai manusia bahwa saya paling unggul, bahwa saya paling punya, paling banyak dibanding yang lainnya. Terbukti dari daftar nama yang ada itu semuanya nggak ada 50. Saya yang paling tinggi 50. Supaya dapat pujian saya itu. Nah, itu namanya riya. Itu jadi nyumbang 50 tapi dengan niatan ingin dipuji. Sedangkan riya paling sama adalah tidak jadi nyumbang 50 karena khawatir orang lain seudon. Ya, ini seudon karena khawatir saya dianggap menyaingi. Tidak jadi namanya riya paling samar. Nah, ini hikmah dari kisah tentang penyebutan ashabul aikati yang mereka jelas-jelas menyembah pohon, berarti jelas-jelas berbuat kemusyrikannya. Sedang kita dalam Islam itu, mari kita ibadah itu berusaha dengan semurni mungkin, itu ikhlas, semurni mungkin. Jadi kalau memang niatnya itu mampunya 50, ya sudah apa 50. Meskipun orang menilainya itu macam-macam, itu di luar perhitungan kita. Ya, ini. Yang penting bismillah Allah, saya niatnya 50. Meskipun dari daftar nama itu enggak ada 50, saya sendirian yang paling tinggi, tapi saya murni karena engkau, bukan karena yang lainnya. Enggak peduli orang bilang apa, memuji ataupun menyindir, enggak peduli. Itu namanya murni ikhlasnya. Tapi kalau ternyata kita itu enggak jadi 50 karena khawatir dinilai macam-macam oleh orang-orang itu, maka enggak jadinya itulah namanya riya yang paling samar. Ini catatan singkat tentang penyebutan ashabul aikati atau ashabu madian. Demikian untuk materi malam ini tentang hikmah dari penyebutan ashabul aikati yang alifnya dimunculkan maupun disembunyikan. Sebelum diakhiri, saya baca dulu baru pertanyaan di layarnya yang sudah tercatat di chatnya Zoom. Yang pertama dari Pak Deden. Pak Deden dari Bekasi. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustadz? Saya ingin nanya nama aslinya nabi-nabi yang 5 ini siapa saja nama aslinya? Ini namanya pertanyaan tingkat tinggi ini ya. Kenapa tingkat tinggi? Karena Pak Deden ketika bertanya sedang berada di apartemen lantai 10. Benar Pak Deden ya? Ya.
Ini karena Pak Deden berada di apartemen lantai 10, makanya pertanyaannya tingkat tinggi. Bentar ya. Dulu ya. Dulu. Memang benar bahwa dari daftar nama-nama nabi yang kita kenal 25 itu, ada nama nabi yang akhirnya tanwin. Ada nama nabi yang akhirnya tidak tanwin. Contoh yang tidak tanwin, Adamu, Idrisu, Ibrahimu. Contohnya loh ya. Siapa lagi ya? Yusufu, Nabi Yusuf. Yaqubu, Nabi Yakub. Contoh nama-nama nabi yang tanwin, Muhammadun, Nuhun, Lutun, Hudun, Solihun, Suaibun. Contohnya 6 ya, ya. Bedanya apa Ustadz? Beda. Kalau nama-nama nabi yang tanwin itu nama julukan, bukan nama asli. Sedangkan nama-nama nabi yang tidak tanwin nama aslinya. Contohnya Muhammadun, ini julukan, sebutan, nama aslinya Ahmadu. Justru nama aslinya tidak tanwin, Ahmadu gitu aja. Ahmadu, Ahmad. Nama kita aslinya Ahmad, sebutannya Muhammadun. Nama aslinya Ahmadu. Contoh lagi dalam sejarah dicatat Nabi Nuh, Nuhun, tanwin ya, Nuhun. Itu dalam sejarah para mufassir mencatat Nabi Nuh itu nama aslinya adalah Abdul Ghafar. Unik ya. Namanya Abdul Ghafar, dijuluki Nuhun. Ya. Namanya sebutan ada artinya. Contohnya Ahmadu disebut Muhammadun. Apa Muhammadun? Yang terus menerus ya. Terus menerus apa ya? Mendapatkan pujian. Begitu pula Abdul Ghafar disebut Nuhun. Apa Nuhun? Nah, kayak Nuhun. Ketika menangis menggebu-gebu katanya. Nuhun. Jadi Nabi Nuh ketika ingat kesalahan kepada Allah itu rasa penyesalannya menggebu-gebu nangisnya. Nuhun Nabi Nuh. Nabi Lutun juga sampai disebutan. Apa kata liwatun? Apa liwat? Suka sama jenis laki-laki liwatun. Nabi Lutun. Ini dalam beberapa catatan, maaf ya, saat beberapa nama yang lupa, maaf ya. Ini saya lupa ini. Nabi Lut namanya siapa ya? Saya lupa, maaf ya. Nanti grup masing-masing kalau saya ingat, ini saya kirim dalam grup masing-masing. Pula Suaibun sama ini, saya juga lupa nama aslinya ya. Ya saya ingat cuma 2 ini, Muhammadun, Nuhun ya. Nuhun. Nah, berikutnya, jadi nama nabi yang tanwin itu sebetulnya julukan. Berikutnya adalah, saya baca lagi pertanyaannya di layar dulu. Ustadz, apakah ada utusan Allah di seluruh Asia Tenggara? Ya. Ingat bahwa para nabi itu jumlahnya enggak 25, ribuan. Ini menurut catatan sejarah yang pernah saya pelajari, para nabi itu jumlahnya, ini para mufassir memberikan keterangan 120 berapa ya? 24.000 ini ya, kalau saya lupa ya. 124.000 para nabi. Yang dikenalkan namanya 25. Kalau para rasul 313. Macam seperti ya sejarawan catatnya. Yang kenalkan 5 rasul itu itu. Ya kita nggak tahu. Di luar 25 kita nggak tahu nama-namanya. Termasuk ke beberapa penjuru dunia waktu itu kita nggak tahu. Apakah nyampe ke sini apa enggak kita nggak tahu. Kenapa? Karena namanya tidak dikenalkan. Yang sampai ke belahan bumi wilayah timur maksudnya. Jadi saya sendiri tidak mengetahui nama-nama nabinya, kemudian periodenya, nyampe apa enggak saya tidak mengetahui, kalau masih minim referensi saya ketahui. Ya, kita bisa buka di beberapa catatan yang lainnya, jadi kita bisa mencari tahu nabi siapa karena namanya nyampe ke sini. Kalau saya belum mengetahui nama-nama nabinya atau belum mengetahui sejarah mengenai nyampainya ada mereka ke belahan bumi sebelah timur termasuk daerah Asia Tenggara ini. Ini catatan singkat dari pertanyaan di layarnya.
Sebelum diakhiri, yang bertanya secara langsung bersuara, silakan mikrofonnya diklik. Bertanya. Silakan yang pertama, boleh Bapak Ibu dulu bertanya, sebelum diakhiri, silakan diklik. Ada yang bertanya? Terakhir, kalau nggak ada, intinya adalah mari kita itu yang pertama secara nyata menghindarkan perbuatan syirik sebagaimana perbuatan ashabul aikah atau ashabu Madyana. Yang kedua, mari kita menghindarkan perbuatan syirik yang samar. Ini apa? Berbuat amalan sholihat tapi niatnya pengen dilihat manusia, pengen dilihatnya itu. Yang ketiga, mari kita berusaha menghindarkan diri. Ini apa? Riya yang paling samar. Yani tidak jadi bermusalikat karena khawatir dinilai macam-macam oleh orang itu. Jadi membatalkan buat kebaikan karena khawatir orang nanti salah paham. Ini contohnya. Mari hindarkan seperti itu. Itu dulu singkat dari saya untuk materi malam ini. Soalnya kita jumpa lagi pada berikutnya di materi yang lainnya juga. Itu dulu dari saya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.